Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus dengan NIM 121700500102. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai deep learning based tumor type classification using gene expression data yang dikembangkan oleh Boyu Liu dan Anna Mulhaku. Nah, untuk latar belakangnya di sini, jadi sejak ditemukannya Next Generation Sequencing atau NGS, telah terkumpul sejumlah besar data sequencing genomik. Nah, di TCGE ini menyediakan sumber pengetahuan besar untuk memahami penyebab tumor pada manusia. Dengan sampel tumor ini, sejak tahun 2012, proyek bernama Pan-Cancer diluncurkan untuk mengumpulkan set data TCGE yang koheren dan konsisten melintasi jenis tumor serta melintasi platform dan kemudian menganalisis dan menginterpretasi data tersebut. Nah, si Pan-Cancer ini itu berisi analisis dari 11.000 tumor dan 33 jenis kanker yang paling umum. Hasil analisis ini mencakup RNA-seq, copy number, adnotasi mutasi, metilasi, dan catatan klinis terperinci. Nah, tentunya semua ini bisa digunakan untuk eksplorasi lebih lanjut. Namun saat ini proyek ini sedang berakhir dan penelitian terhadap kumpulan data ini masih pada tahap awal. Nah, di sini ada klasifikasi jenis tumor dengan menggunakan genom untuk diagnosis lebih awal. Nah, sebagian besar tes didasarkan pada visualisasi perubahan pada jaringan atau sel. Variasi genom adalah salah satu langkah lebih awal dibandingkan perubahan morfologis. Tes genom yang berfokus pada perubahan pola ekspresi gen adalah cara yang layak untuk diagnosis ini. Nah, dari sini pengembang mendapatkan ide untuk membangun satu pengklasifikasi jenis tumor menggunakan data ekspresi gen dari semua jenis tumor yang telah ada tadi. Nah, yang udah ada nih analisisnya itu menggunakan RNA-seq. Ini analisis ini umum digunakan pada saat ini, tapi kurang memuaskan mungkin. Lalu ini ada ekspresi gen dalam sampel kasus dibandingkan dengan ekspresi gen dalam sampel kontrol yang menghasilkan gen yang diungkapkan secara diferensial. Sampel kasus atau kontrol sesuai dengan jenis tumor yang sama. Biomarker kandidat yang ditemukan dengan cara ini mungkin juga bersifat bersama oleh jenis tumor lain, karena tidak ada pengetahuan sebelumnya yang diterapkan. Nah, karena ada Pan-Cancer Atlas ini, maka kita bisa mengolah lagi nih si data tumornya tuh menjadi pengklasifikasi yang lebih lanjut lagi. Nah, maka dari itu di sini ada permasalahan penelitiannya, yaitu membedakan antara tumor yang berbeda, lalu mengidentifikasi gen yang signifikan dan khusus untuk tumor, membangun model untuk klasifikasi, mencari gen-gen utama yang paling berkontribusi pada klasifikasi. Nah, referensi metode yang dianjurkan itu menggunakan GA-CAC-NN. Namun ini tuh punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi GA-CAC-NN itu merupakan algoritma yang mengacu pada penggabungan antara algoritma genetika dan K-nearest neighbors.
dalam sebuah pendekatan untuk mengatasi masalah klasifikasi pengguna. Namun dalam menggunakan algoritma ini, karena algoritmanya digunakan secara berulang, lalu membangun set fitur dan mencari yang memberikan akurasi terbaik, terdapat beberapa kekurangan. Diantaranya, ukuran set fiturnya dibatasi menjadi 20 dan gagal mempertimbangkan dinamika gen khusus tumor. Tapi di sisi lain ada kelebihannya juga, yaitu dapat memperoleh set fitur optimal melalui iterasi. Nah, selanjutnya di sini diusulkan lagi metode yang mereka buat, yaitu CNN Convolutional Neural Network, dan algoritma yang mereka buat yaitu Guided GradCham. Nah, CNN itu yaitu sebuah proses fitur yang mengubah input menjadi peta fitur tingkat tinggi. Pada bagian pelatihan sebenarnya adalah penyesuaian bobot dari pemroses fitur ini sehingga outputnya paling mendekati label yang diinginkan. Fitur-fitur tingkat tinggi ini sangat berarti untuk klasifikasi. Lalu ini ada Guided GradCham-nya yang algoritma yang mereka usulkan. Di antaranya langkah-langkahnya ada lapisan yang lebih tinggi berisi fitur tingkat tinggi. Lalu yang kedua, setelah lapisan konvolusional berakhir, informasi spasial akan hilang pada lapisan FC fully connected. Lalu langkah ketiga, piksel dengan gradien positif memiliki bobot yang relatif lebih tinggi dan juga signifikansi yang lebih tinggi untuk lapisan selanjutnya. Lalu GradCham atau lokalitas yang dihasilkan pada lapisan konvolusional terakhir, dan Guide back propagation, yaitu gradien positif dari input yang dipropagasi mundur dari keluaran. Nah, ini dari Guide GradCham-nya. Untuk overview-nya, mereka melatih jaringan saraf konvolusional untuk klasifikasi menggunakan data ekspresi gen. Lalu dengan menggunakan Guide GradCham, kita dapat membuat peta signifikansi pada input untuk setiap jenis tumor. Gen-gen dengan intensitas yang lebih tinggi dalam peta dianggap sebagai gen-gen puncak khusus tumor, karena gen-gen ini memberikan kontribusi paling besar pada klasifikasi jenis tumor ini. Nah, dengan cara ini, dua masalah dapat diselesaikan secara bersamaan dengan membangun satu model tunggal. Untuk data dan metodenya, mereka menggunakan TCGA yang telah diolah dan disiapkan untuk analisis dari Broad-GDAC Firehouse. Mereka menggunakan data ekspresi mRNA-seq pada tingkat normalisasi level 3. Nah, setiap sampel berisi ekspresi gen yang dinormalisasi untuk 20.531 gen. Pada tahap pemrosesan, semua nilai pertama diubah menjadi log 2 Y sama dengan log 2X plus 1, sehingga nilai yang sangat besar diukur ke dalam rentang yang lebih kecil untuk menghindari bias. Lalu menetapkan nilai yang kurang dari 1 menjadi 0 karena kemungkinan besar merupakan noise, dan berdasarkan file anotasi gen Homo sapiens untuk menyaring gen yang tidak ada dalam file anotasi ini. Gen difilter berdasarkan varian dari 20.531 menjadi 10.381 untuk menghilangkan noise, gen noise. Dan terakhir, secara naif,
Urutkan nilai ekspresi berdasarkan kromosom gen yang sesuai. Nomor kromosomnya berasal dari file anotasi. Nah, ini pada tahap pre-processing dan ini pada tahap training. Dan testing. Pada tahap ini, jaringan saraf konvolusional dengan 3 lapisan konvolusional menggunakan fungsi cross entropy dan pengoptimalan Adam selama pelatihan. Setiap batch berisi 500 sampel dan melewati jaringan saraf sebanyak 200 kali. Lalu pemberhentian dini ditambahkan selama pelatihan untuk menghindari overfitting menggunakan PyTorch, suatu pustaka Python untuk membangun jaringan saraf ini. Kemudian jaringan saraf ini dilatih pada New Liver Cluster di Virginia Tech menggunakan 2 GPU NVIDIA P100 untuk berjalan secara paralel. Setiap epoch memerlukan waktu sekitar 19 detik. Nah, ini untuk akurasinya dan perbandingannya berdasarkan algoritma GA-KNN yang sebelumnya direferensikan. Ini seperti ini. Perbandingan untuk setiap jenis tumor menunjukkan keunggulan pada metode mereka. Lalu untuk jenis tumor rate, akurasi pada referensi adalah 0, sedangkan kami mendapatkan akurasi sebesar 35%. Selain itu, mereka melakukan klasifikasi untuk semua 33 jenis tumor, sementara referensi hanya melakukan untuk 31 jenis tumor. Lalu di sini ada heatmap untuk signifikansi gen. Mereka menggunakan sumber terbuka with GradCam untuk menghasilkan heatmap dengan langkah-langkah. Yang pertama, dengan jaringan yang telah dilatih terhadap setiap sampel, lakukan forward pass untuk setiap gambar dan dapatkan peta aktivasi dari lapisan konvolusional terakhir. Lalu backpropagation untuk mendapatkan gradient dari lapisan konvolusional terakhir dan setiap pixel input. Kemudian kalikan aktivasi dengan gradient, kemudian dinormalisasi ke 0,255. Nah, untuk validasi gennya, dipilih 400 gen teratas berdasarkan skor signifikansi dalam setiap kelas. Lalu dianalisis jalur pathway diterapkan pada gen-gen tersebut. Gen-gen teratas dari 16 jenis tumor terkait dengan setidaknya satu jalur P kurang dari 0,05 yang sesuai dengan jenis tumor tersebut. Jalur bersama ditemukan dari gen-gen teratas dari 8 jenis tumor lainnya, namun gen terkait berbeda yang dapat menjadi biomarker potensial. Dan pada 9 jenis tumor lainnya tidak ditemukan jalur yang signifikan diperkaya, tetapi gen-gen teratas mereka terkait dengan jenis tumor berdasarkan situs web GenCards. Nah, untuk penjelasannya sekian. Lalu kita beralih ke penjelasan codingannya. Yang pertama ini ada pre-processing.
Jadi file ini tuh melakukan pre-processing data awal berupa seleksi fitur dan splitting data menjadi training testing menggunakan Stravit scaffold. Data awal berupa data ekspresi gen besar yang difilter menjadi data siap latih. Lalu file yang kedua ada training testing. File ini itu membuat model CNN, melatihnya menggunakan data hasil pre-processing dan menguji performanya pada data testing. Model terbaik akan disimpan. Lalu yang ketiga ada test load data. File ini meload data testing yang akan digunakan untuk proses selanjutnya. Lalu ini ada GradCam atau GradCam CUDA. Ini ada dua macam. Nah, ini tuh untuk menghasilkan heat map klasifikasi menggunakan metode GradCam berdasarkan model CNN yang sudah dilatih sebelumnya. Lalu di sini selanjutnya ada transform image to data. Ini tuh untuk mengubah heat map hasil dari GradCam menjadi nilai confidence dalam format CSV. Dan yang terakhir ini ada show result.py. Ini tuh untuk menampilkan hasil evaluasi model CNN berupa confusion metric, akurasi, precision, recall, dan lain-lain. Nah, langsung saja untuk penjelasan kode yang pertama. Ini ada pre-processing. Nah, di sini ada fungsi filter selection. Di sana mengambil nama-nama fitur kolom dari data awal atau big table, kemudian mengambil label dari kolom pertama big table. Lalu membaca anotasi gen dari file CSV annotation path, kemudian mencocokkan ID gen pada big table dengan annotation untuk filter fitur. Lalu melakukan log transformasi pada nilai fitur, kemudian fitur difilter berdasarkan variasinya. Setelah selesai difilter, kemudian si fiturnya diurutkan berdasarkan nomor kromosom, dan terakhir disimpan. Nama-nama fitur yang terpilih disimpan ke dalam file CSV. Jadi untuk fungsi yang pertama ini tuh fungsinya untuk melakukan seleksi fitur dari data awal big table. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi sort fitur. Yang ini tuh untuk mengurutkan fitur berdasarkan nomor kromosom. Lalu ada scaffold split. Nah, ini tuh fungsinya untuk memanggil fitur selection lalu melakukan stratified scaffold split pada data untuk membagi data menjadi training dan testing. Lalu ini ada fungsi oversampling, yaitu melakukan oversampling pada data training menggunakan smooth. Dan yang terakhir di file ini ada fungsi embedding. Untuk melakukan embedding, di sini dilakukan embedding fitur 2D ke dalam bentuk gambar grayscale. Lalu gambar disimpan dan label untuk data training dan testing ke folder yang didefinisikan. Nah, jadi secara keseluruhan kode ini tuh melakukan pre-processing data awal berupa seleksi fitur, splitting data training testing, oversampling data training, dan embedding fitur ke dalam bentuk gambar. Selanjutnya ini ada yang kedua, training testing.
Nah, training testing ini yang pertama di sini ada import-importnya terlebih dahulu, package yang dibutuhkannya, lalu di sini dibuat dataset PyTorch custom untuk data training dan testing. Nah, dataset ini membaca data gambar dan label dari folder yang ditentukan. Lalu di sini melakukan transformasi NumPy array ke PyTorch tensor. Kemudian membuat data loader untuk dataset training dan testing. Lalu dibuat model convolutional neural network menggunakan PyTorch yang terdiri dari convolutional layer, max pooling, batch normalization, dropout, dan fully connected layer. Lalu didefinisikan hyperparameter, yaitu jumlah epoch, batch size, dan learning rate. Kemudian di sini dibuat fungsi loss menggunakan closed entropy loss. Lalu dilakukan training model CNN dengan data training. Kemudian di sini disimpan nilai model yang terbaik dan dilakukan testing model pada data testing. Lalu predicted label dan true label disimpan untuk evaluasi lebih lanjut. Dan terakhir, akurasi model di print out ke layar. Nah, selanjutnya ini ada transform image to data. Nah, ini tuh buat mengubah kumpulan image heatmap menjadi satu file CSV yang berisi nilai confidence prediksi tiap kelas. Nah, ini tuh yang pertama mengimport dulu library yang dibutuhkan seperti CF2, OS, Pandas, Skimage, NumPy, dan TKDM. Lalu yang kedua, selanjutnya itu didefinisikan path folder input dan output. Kemudian dibuat list kosong bernama confidence. Lalu dilakukan loop sebanyak jumlah kelas. Nah, di sini 1 sampai 33. Kemudian baca file image grayscale setiap kelas. Melakukan normalisasi nilai pixel image dari 0 sampai 1. Mengonversi nilai menjadi Win8. Kemudian image di flatten menjadi 1D array. Dan lalu ditambahkan ke list confidence. Selanjutnya list confidence tersebut dibuat data frame dan data frame tersebut disimpan dalam file CSV. Selanjutnya ada load data.py, tes load data.py. Ini tuh tujuannya untuk mempersiapkan data testing beserta label yang akan digunakan untuk evaluasi model PyTorch yang sudah dilatih. Yang pertama ini kita import dulu
library yang dibutuhkan. Lalu ini mendefinisikan path folder, data testing, dan file label CSV. Kemudian di sini ada kelas tumor data set test untuk load data testing. Di dalamnya ada fungsi init, itu untuk membaca file CSV label ke array numpy dan menyimpan path folder data testing. Lalu di fungsi len itu mereturn jumlah data, dan di fungsi get item itu meload image testing dan mengubah ke array numpy. Selanjutnya normalisasi nilai pixel image dari min 0,5 ke sampai 0,5. Lalu ambil label dari array CSV, masukkan ke dict dengan key image dan label. Buat kelas toTensor untuk konversi numpy array ke PyTorch tensor. Lalu di dalamnya buat objek dataset testing dan panggil toTensor. Nah, ini yang terakhir ada GradCam. Ini tuh algoritma utamanya. Jadi kode ini berkaitan dengan implementasi metode GradCam untuk melakukan visualisasi aktivasi pada model konvolusional neural network. Di sini didefinisikan model CNN sederhana pada kelas net, terdiri dari layer konvolusi, max pooling, batch norm, dropout, dan lain-lain. Lalu ada kelas propagation base, yaitu base class untuk melakukan propagasi aktivasi maju mundur pada model CNN. Nah, di sini ada diantaranya fungsi pentingnya, yaitu ada forward dan backward, yang mana forward itu buat melakukan prediksi dan backward itu untuk melakukan back propagation gradients. Dan di sini ada kelas GradCam untuk mengimplementasikan metode GradCam. Nah, prinsip kerjanya itu yang pertama kita menghitung gradient dari output prediksi terhadap feature maps, lalu bobot dihitung berdasarkan rata-rata gradients. Kemudian aktivasi fitur maps ditimbang dan dijumlahkan berdasarkan bobot tadi. Nah, hasilnya tuh adalah peta map pentingnya masing-masing daerah input terhadap putusan prediksi model. Nah, yang terakhir ini ada backpropagation dan with backpropagation. Dan itu untuk backpropagation itu untuk melakukan backpropagation biasa. Di dalamnya itu ada fungsi generate untuk menghasilkan peta aktivasi dari backprop, dan fungsi save untuk menyimpan peta aktivasi. Nah, untuk yang with backpropagation ini yaitu variasi dari backprop dengan memotong gradients negatif. Tujuannya agar peta aktivasi lebih informatif. Dan untuk yang GradCam CUDA ini sama aja, cuma ada bedanya sedikit, dimana pada ini tuh yang GradCam CUDA model CNN didefinisikan dengan arsitektur yang sedikit berbeda. Pada net class terdapat 3 layer konvolusi dengan kernel dan channel yang berbeda. Kemudian model dipindahkan ke GPU menggunakan CUDA. Begitu juga variabel seperti one-hot label untuk loss function. Nah, saat melakukan forward dan backward pass, feature maps dan gradients di-copy ke CPU untuk ditampung ke variabel fm maps dan algrades. Karena ini karena hook berada di CPU. Lalu kelas-kelas GradCam, backpropagation, dan with backpropagation secara logika sama dengan kode sebelumnya. Yang berbeda hanya logika untuk memindahkan tensor ke GPU dan CPU saat diperlukan.
penyesuaian dimensi tensor akibat perbedaan arsitektur model CNN-nya. Nah, kesimpulan dari deep learning based tumor type classification using gene expression data ini, setelah CNN tersebut dilatih, mereka berhasil menerapkan Guide-GRADE-CAM untuk menetapkan skor signifikansi pada setiap gen. Gen-gen dengan skor signifikansi yang tinggi dalam setiap jenis tumor dianggap sebagai gen-gen pilihan. Analisis jalur dan survei terhadap gen-gen pilihan ini membuktikan bahwa mereka memiliki potensi sebagai biomarker khusus tumor. Nah, dengan kata lain, mereka dapat mengidentifikasi gen-gen tertentu yang memiliki peran penting dalam jenis tumor tertentu berdasarkan skor signifikansi yang dihasilkan oleh model CNN ini. Analisis lebih lanjut terhadap gen-gen ini menunjukkan potensi biomarker yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami jenis tumor secara spesifik. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.